Hello, guys. Welcome to Daily Dose of Heaven, episode 2. I'm so happy, I'm so excited, I'm so blessed. Last week waktu aku up juga banyak kali teman-teman aku yang kasih insight. And yeah, all my church friends juga datangin aku, kayak they pray for me, they talk to me, they are so happy with this podcast too. And yeah, I'm just so happy akhirnya I have a podcast. Yeah, I'm so excited about it. Dan today we wanna talk about singleness. Siapa di sini yang single? Saya, aku juga. Kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang my testimony juga. Why am I single? And then how can I be single and content? Karena dengan backgroundku yang aku itu dari dulu udah sering pacaran. I'm not proud of it. I know I'm wrong. Back then masih young, but aku pacaran dan I'm not proud of it. But anyway, it's my life journey dan here I am today. I am 24 now and I am single by choice. Secara maksudnya memang aku yang memutuskan untuk single gitu. So yeah, the last relationship I have itu 2022 and right now it's 2024, udah 2024 pertengahan, so it's quite sometimes. Then I grow a lot. Dan dulu tuh kayak gimana ya, I have no standard. Like my standard itu bener-bener just duniawi gitu. I thought I'm still young. Aku masih bisa main-main gitu. I'm just having fun dan gak ada kayak kriteria khusus gitu ya. Kalau memang dia kayak bagus ya dia bagus aja gitu ya kan. But right now, as I grow up, I have a standard dan that's why I'm single right now. Dan talking about singleness, aku tuh banyak kali in this moment, aku tuh grow a lot, like sangat amat banyak sih perkembangan yang terjadi secara internal terutama ya. So sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, grab your drinks, grab your snack, and let's talk together. Mana tahu kalian lagi ngapain ya, lagi driving, lagi makeup. Aku sering kali denger podcast lagi makeup, atau lagi pakai skincare, atau lagi get ready, atau lagi masak, atau lagi driving, you know. So enjoy dan semoga kalian bisa dapetin sesuatu dari podcast ini. And hi, my name is Farren Benedictus _ my Instagram. Terus this is a faith-based podcast dan feel free if you are not a Christian, this is for everyone. Kalian bisa ambil apa yang bisa kalian ambil. Dan I love you guys so much. Okay, let's be family, let's be best friend. Jadi aku tuh lagi ada di like woman conference. Jadi ini acara ibadah tapi khusus perempuan. Dan suatu ketika aku tuh ngeliat gitu pendetaku ini ya suami istri lah ya. They are young, they are cool, they are my love. I love them so much. I feel blessed. To you pastors, you know who you are. Jadi aku tuh lagi lihat ke suaminya. Okay, my pastor. Oh my God, he is so good, he is so great, he is a man of God. He can say I love you out loud ke istrinya di mimbar. Dia bisa taking care of his children gitu. Kalau misalnya istrinya lagi khotbah, dia tuh kayak bisa take over gitu loh. Dia bukan yang, you know what I mean. Dan dalam hatiku tuh kayak, God, pengen lah aku punya suami kayak gitu. Kayak gitu kan. Dan suddenly God answer. Tuhan tuh kayak bilang gini ke aku, but tengoklah istrinya itu, look at his wife. And I'm like, oh yeah, it's true. Istrinya itu benar-benar woman of God. We can see Jesus in her. Like the glow itu tuh gak bisa dibohongi gitu ya guys. If you have a relationship with Jesus, the glow, that glow, okay, yang gak bisa dibuat-buat, gak bisa gak bisa dipelajari intinya. It just happen if you have a relationship with Jesus. Dan
aku benar-benar ngelihat itu gitu, the glow that she have. She's a woman of God, dan mereka itu setara gitu loh. Mereka itu setara, bukan hanya suaminya yang bisa naik ke panggung and preach, but she also can preach. Oke, dia juga orang yang sangat apa ya, bekerja keras, very apa ya, loving gitu, kayak dia bisa approach people dan look you in your eyes with no judgment, like I love her, I love you, mwah, you know who you are. And yeah, di situ aku tersadar gitu, oh my gosh, if I want a man of God, kalau aku pengen punya cowok yang suami yang hidup dalam Tuhan yang begitu, I need to be that kind of person too. Aku harus jadi perempuan yang seperti itu juga gitu. Kalau memang aku pengen laki-laki yang bisa berdoa, ya aku pun harus bisa berdoa. Kalau aku pengen punya laki-laki yang bener-bener man of God nih, hidupnya tuh bener-bener punya relationship sama Tuhan, aku tuh harus punya relationship sama Tuhan dulu, baru aku bisa ya kayak gitu. Kalau aku pengen contohnya punya suami yang bisa masak, aku sendiri dulu yang harus bisa masak, ngerti gak sih? Pasangan hidup kita tuh kan setara gitu loh. Ya misalnya lah kita itu pengen punya pasangan CEO, oke, ini contoh ya. Misalnya kita pengen punya suami itu bos, big boss, dia CEO, oke. Tapi kita itu kayak nggak apa ya, nggak tahu membawa diri, don't know how to talk, nggak bisa manage uang, nggak bisa berdandan selayaknya istri CEO. Kita kayak apa ya, kayak manusia silver, tau nggak, manusia silver yang di jalan. Ya, bayangin, kan nggak mungkin dong bisa sampai ke CEO itu, kayak mana caranya? So yeah, if you want to have a man of God, you need to be a woman of God. That's the first thing. Dan pada malam itu aku kayak, wow, iya, sebenarnya aku itu selalu dari kecil, karena I grew up Christian juga. My parents are a pastor too. Jadi aku juga punya standard di pernikahan gitu, yang kayak dia harus man of God, dia harus have relationship with Jesus ya, deeply intimate gitu. Tapi aku kira I'm still young dan aku masih bisa main-main gitu. Aku nggak perlu lah sekarang juga jadi woman of God gitu, ngerti kan? Itu dulu ya, itu Feren yang dulu. Dan pada hari itu tuh aku tersadar gitu. That's why aku tuh selalu end up pacaran sama orang-orang yang, I'm not saying my ex are bad, kalian semua juga orang-orang yang baik. But anyway, ya pantesan aja aku tuh nggak pernah pacaran sama man of God. Cause what? Cause I am not a woman of God back then. So after that, I decide to change. Pada malam itu tuh aku kayak, okay, from now on, I want to learn to be a woman of God. Dan kayaknya waktu itu aku kayak, I'm 22, aku baru putus juga itu kayaknya. No. Enggak, 2023 awal. 2023 awal, kayak Februari atau Januari gitu. Ya, fix Februari. Di situ aku memutuskan untuk mulai hari ini aku bakal jadi woman of God. Karena awalnya sih intentionnya itu supaya bisa dapet pasangan hidup yang man of God ini gitu. Aku nggak tahu pikiran itu tuh kayak, I believe it's God, it's Holy Spirit, karena aku tahu dari awal I was chosen gitu. Memang God want me. God choose me. God look to me in the eyes. God know berapa banyak rambut di kepalaku. God love me that much. Jadi ketika aku mau lari gimana pun, itu tuh selalu Tuhan tetap bersamaku gitu. Setiap kali aku melakukan kesalahan, I feel something gitu. Perasaan something itu kan berarti it's clearly come from Holy Spirit, right? Kayak misalnya lu tahu di rumahmu ada peraturan sesuatu, terus lu nggak buat, pasti kan ada rasa kayak mati aku takut juga gitu, kayak takut gitu kan. Nah begitu juga, berarti kan kita tahu sebenarnya apa yang aku lakukan itu salah gitu kan. So basically memang aku tahu gitu. Dan of course my parents prayer itu ya, doa orang tuaku tuh juga yang cover me, of course.
But dari dulu juga aku clearly I know Tuhan tuh ada rencana dalam hidupku gitu loh. That's why the enemy try so hard. The enemy try so hard untuk mencuri aku. But look at me right now. I believe that kalau aku bisa gitu, kalau aku bisa have a relationship with Jesus and aku bisa free, aku bisa have this kind of joy, this peaceful heart gitu ya, kayak hatiku tuh damai banget. I'm very 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 great gitu ya, semenjak I have relationship with Jesus. Pasti kita semua juga bisa gitu. It's by choice basically. I choose to. Pada saat itu aku memilih untuk stop. I stop doing what dulu aku pernah lakukan, dan aku stop untuk menyepelekan my daily habit gitu. Dan besoknya itu aku bener-bener start, aku kayak baca Alkitab. Di situ aku start dari Matius Perjanjian Baru, aku habisin pelan-pelan, dan nggak lama itu sahabat aku dia juga punya relationship with Jesus, dan we grow together. It's the best gift from Jesus that you can berjalan bersama teman gitu loh at this moment. Karena this moment itu bener-bener it's not easy karena kamu tuh kayak against your flesh gitu. I can date kalau misalnya, can you imagine like some nights pengen kali loh untuk kayak ngobrol with someone or maybe hang out sama pacar, you know. Tapi because I choose to wait for my husband, my gorgeous husband suatu hari nanti. It's by choice. That's why aku buat limit dalam hidupku gitu loh. Aku nggak main-main api lagi ya. Jangan main-main api kalau nggak mau terbakar. But yeah, setelah aku memutuskan itu dan benar-benar hidupku ikut Tuhan ya, bisa aku bilang kayak have a relationship with Jesus, everything change. Setiap malam itu, hampir setiap malam aku tuh ngobrol gitu sama Tuhan. Gara-gara itu awalnya ya I don't have a boyfriend, dan aku mulai komitmenku untuk walk with Jesus. Dan setiap malam itu aku jadinya ngobrol gitu sama Tuhan, dan I have time untuk ngobrol gitu. Kalau kita punya pacar kan kita jadinya ke distract ya, dan bisa jadi kita itu kalau misalnya ada problem atau mau cerita, kita tuh pertama-tama tuh larinya ke pasangan kita gitu, bukan malah ke Tuhan. That's the thing. Dan Tuhan benar-benar ngomong ke aku gitu. Almost every night I talk to Jesus, kayak pillow talk. Nanti aku ngobrol-ngobrol gitu kan. Aku jadi ingat suatu hal. Waktu itu aku kayak lagi ada problem gitu, kayak aku lagi sedih atau lagi marah atau apapun gitu, dan aku tiba-tiba gelisah gitu. Aku kayak aku harus telepon seseorang gitu, aku mau cerita gitu, aku harus telepon seseorang. Dan tiba-tiba di situ kayak Tuhan ngomong gitu, talk to me, you have me, talk to me. Dan di situ aku kayak ya, baru akhirnya aku ngobrol sama Tuhan. Dan di situ aku sadar gitu, kayaknya untuk bisa ada di stage married, untuk bisa menikah gitu ya, lu harus punya relationship yang stable dulu sama Tuhan. Why? Karena ketika kita nggak punya relationship yang stable sama Tuhan, first of all, lu bakalan cari jawaban di tempat lain. Bisa aja your husband, your wife, atau your friends. Dengan lu punya relationship with Jesus, pertama-tama lu minta jawaban itu ke Tuhan. Okay. Yang kedua, when you are single, you are available. Kamu tuh lebih, pikiranmu tuh kayak, you know what? You want to sleep, you just sleep. You want to wake up, you just wake up. You don't need to say, good morning, baby. Gak perlu ada berantem-berantem gak sih? Kayak, just enjoy this moment. It's so peaceful. Mau pergi tinggal pergi, mau pulang tinggal pulang, mau tidur tinggal tidur gitu ya kan. And Tuhan juga pernah bilang sama aku, Feren, kalau lu belum bisa komitmen sama relationship kita nih ya, between me and Jesus,
Kalau lu aja nggak bisa manage this relationship, masih on and off, sebentar hangat, sebentar jauh, sebentar gini-gini gitu. Kalau lu aja belum bisa komitmen sama this relationship dan kau kira kau bisa untuk komitmen di pernikahan, it's no. When you can commit in your relationship with Jesus, kalau lu bisa komitmen sama relationshipmu sama Tuhan ya, by action, by your whole heart, whole mind, whole soul. We talk about this before. Waktu lu bisa bener-bener komitmen sama relationshipmu sama Tuhan, bukan on and off, pada saat itulah you can untuk di dalam pernikahan. Dan it's a mind blowing gitu ya. Banyak kali kayaknya orang-orang tuh yang sebenarnya not ready tapi udah masuk ke pernikahan, dan turns out pernikahan mereka itu jadinya not fruitful, kayak tidak berbuah gitu ya, karena hatinya sendiri gitu, karena belum matang tapi udah married. Jadi kayak gitulah ya. Dan dengan I am single right now, dan aku jadinya, and again I know my identity and I have a standard di laki-laki ya, siapa yang aku mau married gitu. Kira-kira laki-laki yang seperti apa nih yang aku mau married. Tapi ya ketika aku sekarang punya relationship sama Tuhan, it's clearly different sama Feren yang dulu. Feren yang dulu itu tipe cowoknya itu ya basically dunia gitu, yang kayak basically just baik, pekerja keras, ganteng, wangi, gitu-gitu aja ya kan. But right now, ketika aku punya relationship sama Tuhan, it's more deeper than that. It's more deeper. Being a Christian, it's not enough. Jadi lu punya pacar, kalau lu cari pacar hanya sebatas dia orang Kristen ya, it's not enough menurutku. Your partner need to have a relationship with Jesus, same like you gitu. Makanya sebelum ke orang lain tuh ke diri sendiri. Karena kalau misalnya you walk with Jesus, pasti lu nggak mau kalau punya pasangan tuh yang nggak sama gitu, tingkat spiritualnya itu nggak sama tuh, lu pasti nggak mau, jiwamu gelisah, nggak bisa, nggak connect, ngobrol pun nggak nyambung. Sekarang jujur kalau misalnya I have a lot of non-believer friends, I have a few friends, best friend yang non-believers. Dan kalau mereka tanya my life update, I always told them that I am happy because of Jesus gitu loh. Aku nggak pernah, maksudnya Jesus tuh pasti akan ada keluar dari mulutku gitu, akan menjadi the topic gitu loh in my life. Karena it's true, it's what I'm going through gitu. Nggak mungkin aku bohong tentang itu. Dan when you not date someone who are same, mau ngobrolin apa ya? I am confused. Aku pernah sekali not date, tapi aku hanya bicara ngobrol-ngobrol gitu sama seseorang, dan at that time aku langsung tahu gitu, he not have a relationship with Jesus, dan I just quit. Itu langsung tahu gitu, the energy, the conversation, there's no Jesus in there. Dan I just can't. So yeah, ketika you have the relationship with Jesus, your criteria in a man, tipe cowokmu tuh akan berbeda, sister. Tipe istrimu akan berbeda. Dan terlebih lagi bukan hanya tipe-tipean gitu. Aku lagi di momen dimana improve myself, karena aku pengen punya suami yang kompeten gitu ya. Aku pengen punya suami yang otaknya ada, pinter, man of God, and bla bla bla. Tapi sebelum itu, aku terapin dulu nih ke diriku. Aku improve diriku segimana aku mau suamiku gitu. Kayak kalau aku mau punya suami yang just say bisa masak, I need to belajar masak juga. Aku harus bisa masak juga. It's a teamwork, it's together. Lu punya aku baru ngerti gitu maksudnya di mana. Dari dulu orang-orang bilang punya pasangan itu harus yang setara. Bukan hanya harus, tapi pasangan itu pasti setara gitu. Kalau nggak setara ya cepat atau lambat satu tarik, satu turun, atau satu di atas tapi satu lagi tertinggal. It just that. Sekarang aku ngerti maksudnya setara itu. Setara itu bukan kayak same religion, apalagi sama suku atau sama
social status atau sama ya whatever. Tapi setara itu adalah spiritual status, you know. How you with Jesus, it's what matters. Karena at the end of the day, at the end of the day, that's what you need, you know, in marriage. Karena married itu pelayanan ya. That's what I believe, that's what I learned. Pernikahan itu adalah sebuah pelayanan. It's not like what I can take, but it's what I can give. Dan makanya di singleness ini aku merasa this is the best moment in your life. Di saat lu lagi benar-benar just focus on your relationship with Jesus, with yourself, with your friend, with your siblings, with your family. Maksudnya pikiranmu tuh hanya Jesus, yourself. This is the best era and I am so blessed. I am so happy dan I can't wait to meet my husband. I pray about him, like aku berdoa untuk suamiku tuh like he is there already. Kayak aku yakin dia tuh somewhere dan aku tuh udah doain dia tuh kayak aku tuh kenal sama dia gitu. Kayak aku doanya tuh detail, bukan hanya kriteria tapi everyday dia punya keadaan gitu loh. Kayak tapi untuk aku berada di stage waktu ini gitu, it's a journey gitu, especially untuk bisa berada di stage yang single and content itu cuman butuh satu aja, the key is to have a relationship with Jesus. That's the key. Karena when you have a relationship with Jesus, sekali lagi aku rangkup, yang pertama, you gonna know your identity, you gonna know who are you, apa wordmu tuh apa, kamu tuh seberapa berharganya, dan kayak mana sih pernikahan itu, how you need to be. Dan when you have a relationship with Jesus, you know kamu tuh harus menjadi pribadi yang seperti apa. Dan the way you love people it's different. Kita tuh benar-benar melayani sih. Kalau kita punya relationship sama Tuhan tuh, kita tuh kayak have the heart, you know. Have the heart, cannot lie. Aku benar-benar testimoninya, I am the living proof. Been there, pernah jadi orang yang hambar dan sekarang aku menjadi orang yang peka gitu, yang I can love people. Dan ya I can't wait. Aku single by choice, but aku percaya the time will come. Dan if my husband ketemu aku tuh, I will know he is my husband and he will know. Karena ini juga diskusiku tuh sama Tuhan tuh sering kayak, nanti Tuhan bilangnya sama aku kalau dia orangnya. Dan I believe it will happen. Maybe next year. Anyway, aku grow sih di era singleku ini. Dan my standard itu benar-benar jauh banget. Dan the way I think, the way every corner in my life itu tuh secara setiap hari itu tuh kayak dibentuk gitu loh sama Tuhan. Sampai endingnya aku jadi dan I can be a helper gitu, penolong. Karena kita tuh perempuan itu penolong untuk suami kita gitu ya, penolong, support system, you know. Dan to be that support system, aku harus menjadi seseorang juga gitu kan, mentally, spiritually, and yeah. So to all my single friends out there, it's okay to be single. This is the best time of your era. This is the best moment in your life. Fokus di relationship sama Tuhan dan yourself. Dan Tuhan akan bentuk kamu dan kamu akan ketemu orangnya. Ya, kalau kamu pengen punya pasangan yang gimana, you need to be that person first. Jangan berharap pasangan kita itu yang mengubah kita, atau pasangan kita itu Power Ranger, yang kita itu sebenarnya rongsokan sampah. Pasangan kita itu di atas langit, terus kita berharap kita married seseorang yang di atas langit itu, tapi kita di lantai. Nah, kayak gitulah. Kalau kau mau sama orang yang segini, kau pun harus jadi segini, ngerti kan? So yeah. So I'm so happy tentang discussion kita today, dan semoga dengan podcast ini banyak dari teman-teman juga yang grow in Christ. And I love you. Thank you for listening, or thank you for watching this video. I love you so much. Let's be family di social media lain. I love you. Mwah. Bye.